Di sebuah sudut tersembunyi di pedalaman, desa terpencil berdiri di tepi sungai besar yang mengalir deras di tengah rimbunnya hutan lebat. Desa itu terisolasi dari peradaban modern. Kehidupan di sana berlangsung sederhana, tetapi bagi Edi dan Hartati, kesederhanaan berubah menjadi beban yang begitu berat. Pasangan suami istri ini tinggal di sebuah gubuk reot yang berdiri miring di atas tanah lembab. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah berlubang, dan atapnya hampir tidak bisa menahan air saat hujan turun deras. Edi, seorang pria kurus dengan wajah yang selalu tampak letih, setiap hari memulai harinya dengan langkah berat. Ia berangkat ke pasar kecil yang terletak sekitar 2 km dari rumah mereka, berjalan kaki melalui jalan setapak yang licin dan berlumpur. Di pasar, ia tidak datang untuk membeli barang atau menjual sesuatu seperti warga lain, tetapi untuk mencari sisa-sisa sayuran yang sudah tidak dijual oleh pedagang. Sebuah kegiatan yang membuatnya sering dicurigai. Edi sering mendapatkan tatapan curiga dari para pedagang yang melihatnya mondar-mandir di sekitar lapak mereka. Di pasar itu, orang-orang sudah mengenalnya sebagai lelaki miskin yang tidak mampu membeli apapun. Beberapa pedagang memandangnya dengan iba, tapi lebih banyak yang menganggap kehadirannya mengganggu. Suara bisikan dan cemoohan seringkali terdengar di telinganya, membuatnya merasa seperti tidak diinginkan. Di rumah, Hartati, istrinya, selalu menunggunya dengan hati penuh harap. Hartati adalah wanita tabah dengan tubuh kecil dan wajah yang mulai menampakkan kelelahan hidup. Meski hidup mereka keras, ia berusaha agar rumah kecil mereka tetap terasa hangat. Setiap kali Edi pulang membawa hasil temuannya, Hartati selalu menyambutnya dengan senyum, meskipun apa yang dibawa Edi seringkali jauh dari cukup. Hartati akan segera membersihkan sayuran yang dibawa Edi, mengolahnya menjadi makanan seadanya. Di atas tungku kayu sederhana, ia merebus kangkung layu atau menggoreng potongan kecil labu yang sudah mulai membusuk. Meskipun rasanya hambar dan porsinya sedikit, Hartati selalu memastikan Edi mendapatkan bagian lebih banyak. Baginya, melihat suaminya makan adalah bentuk cinta yang tidak ternilai. Namun, kesulitan hidup mereka tidak hanya soal makanan. Hutang yang menumpuk menjadi bayang-bayang gelap yang terus menghantui. Mereka berhutang pada beberapa warga desa yang terkenal keras menagih. Setiap minggu, rentenir datang ke rumah mereka dengan suara pintu yang dipukul keras, menuntut uang yang tidak pernah bisa mereka bayarkan tepat waktu. Edi selalu berusaha menenangkan situasi dengan janji-janji kosong, sementara Hartati bersembunyi di sudut rumah dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada pekerjaan tetap di desa kecil itu yang bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan. Sawah-sawah dikuasai oleh keluarga-keluarga kaya yang hanya mempekerjakan orang-orang tertentu. Pekerjaan kasar seperti kuli angkut juga diisi oleh orang-orang muda yang lebih kuat dari Edi. Setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir bagi pasangan ini. Mereka sering menjadi bahan pembicaraan warga desa. Saat Edi berjalan melintasi jalan setapak atau saat Hartati pergi ke sumur untuk mengambil air, bisik-bisik penuh hinaan selalu mengikuti mereka. Lihat mereka, hidup dari sisa-sisa orang lain, seseorang pernah berkata dengan nada sinis. Suaminya cuma bisa mencuri sayur, istrinya tidak berguna, tambah yang lain. Meskipun mereka mendengar semua itu, Edi dan Hartati memilih diam. Tidak ada gunanya melawan atau membela diri. Mereka tahu apapun yang mereka katakan tidak akan mengubah pandangan orang-orang. Di balik hinaan dan kesulitan, mereka hanya memiliki satu sama lain. Bagi Edi, melihat senyum Hartati adalah alasan untuk terus bertahan. Bagi Hartati, keberadaan Edi adalah penghiburan di tengah penderitaan. Namun, dalam hati Edi, ia terus merasa bersalah. Ia merasa gagal sebagai suami. Tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Hartati membuatnya gelisah setiap malam. Saat mereka berdua duduk di depan gubuk, memandang bintang-bintang di langit yang gelap, Edi sering mengungkapkan rasa frustrasinya. Hartati selalu berusaha menenangkannya, mengingatkan bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Hidup terus berjalan dengan lambat di desa kecil itu, membawa Edi dan Hartati melalui hari-hari yang penuh perjuangan. Meskipun harapan tampak jauh, mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa suatu saat, kehidupan mereka akan berubah.
Mereka tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi di tengah semua kesulitan, mereka masih percaya bahwa cinta dan keteguhan hati akan membawa mereka melewati badai. Kemiskinan yang terus membelit membuat Eddie semakin terpuruk. Setiap pagi, ia berusaha keras mencari sisa-sisa sayuran di pasar untuk dibawa pulang, tetapi hasilnya tidak pernah cukup untuk mengisi perutnya dan Hartati, istrinya. Hinaan dari warga desa semakin menambah luka di hatinya. Eddie merasa dirinya tidak lebih dari beban bagi istrinya, dan perasaan itu membuat ia terjaga setiap malam, memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Di tengah malam yang sunyi, ketika Hartati sudah tertidur lelap, Eddie duduk di depan rumah mereka yang reot. Angin malam berhembus dingin, membawa suara gemericik air sungai yang mengalir deras tak jauh dari rumah mereka. Sungai itu, dengan aliran yang deras dan dalam, menyimpan cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, sungai itu dihuni oleh makhluk besar dan mengerikan yang menjaga kedalaman airnya. Tidak ada warga desa yang berani memancing di sana, bahkan saat mereka sangat membutuhkan. Namun, malam itu, Eddie memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus mencoba memancing di sungai itu, meskipun ia tahu risiko yang harus dihadapinya. Ia tidak bisa lagi melihat istrinya kelaparan. Ia tidak peduli pada cerita-cerita tentang makhluk besar di sungai itu. Jika harus mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan makanan, maka itu adalah harga yang siap ia bayar. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Eddie mengambil kail tua yang ia temukan beberapa waktu lalu di tumpukan sampah dekat pasar. Ia juga membawa tali tambang kecil yang mulai rapuh dan seember kecil umpan seadanya, berupa sisa-sisa makanan basi yang ia kumpulkan beberapa hari terakhir. Dengan peralatan sederhana itu, ia berjalan menuju sungai besar yang tampak gelap dan misterius. Kabut tipis menyelimuti permukaan airnya, memberikan suasana yang semakin mencekam. Saat ia tiba di tepi sungai, Eddie berdiri sejenak, memandang aliran air yang deras. Jantungnya berdegup kencang, dan ia sempat merasakan keraguan. Namun, bayangan wajah Hartati yang kelaparan kembali terlintas di pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, lalu mulai mempersiapkan alat pancingnya. Eddie melemparkan kailnya ke sungai dengan harapan besar, meskipun ia tahu tidak ada jaminan keberhasilan. Waktu berjalan perlahan. Matahari mulai muncul di ufuk timur, tetapi tidak ada tanda-tanda ikan menggigit umpannya. Eddie tetap bertahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kesabarannya akan membuahkan hasil. Namun, semakin lama, rasa putus asa mulai menyelinap. Umpan di embernya semakin berkurang, tetapi tidak ada satupun ikan yang berhasil ia tangkap. Ketika siang hari mulai menjelang, Eddie duduk di atas batu besar di tepi sungai, merasa lelah dan kecewa. Ia menatap kailnya yang masih kosong, lalu melihat ke arah sungai yang terus mengalir dengan tenang namun penuh misteri. Ia mulai berpikir bahwa cerita-cerita tentang sungai ini mungkin benar. Mungkin memang ada makhluk besar yang menguasai tempat ini, dan keberadaannya menghalangi ikan-ikan untuk mendekat. Dengan penuh frustrasi, Eddie memandang tangannya yang lecet karena memegang tali pancing terlalu erat. Salah satu luka di tangannya mengeluarkan sedikit darah. Sebuah ide nekat tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin darah ini bisa menjadi umpan yang lebih menarik bagi ikan-ikan besar. Tanpa berpikir panjang, ia mengoleskan darah dari tangannya ke sisa umpan yang ada, lalu memasangnya kembali di kail. Eddie melemparkan kail itu ke sungai dengan tekad yang baru. Ia menunggu dengan penuh harap, meskipun rasa takut perlahan mulai menguasainya. Arus sungai yang deras tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyembunyikan sesuatu di kedalamannya. Angin bertiup kencang, membuat suara gemerisik dedaunan di sekitar menjadi semakin menyeramkan. Namun, Eddie tidak peduli. Ia hanya ingin membawa pulang sesuatu untuk Hartati. Beberapa saat kemudian, tali pancingnya tiba-tiba terasa tertarik dengan kuat. Eddie hampir tidak percaya. Ia segera berdiri, memegang erat tali pancingnya, lalu mulai menariknya perlahan. Tarikan itu terasa sangat berat, jauh lebih berat dari ikan biasa. Jantung Eddie berdetak semakin kencang. Ia tidak tahu apa yang ada di ujung tali itu, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus menariknya.
Ketika ujung tali pancing mulai muncul di permukaan air, Eddie melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Kailnya tidak membawa seekor ikan biasa, melainkan sesuatu yang besar dan bersisik hitam mengkilap. Mata makhluk itu bersinar merah, menatap Eddie dengan tajam. Ia merasa seperti ditelan oleh tatapan itu. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak melepaskan tali pancingnya. Makhluk besar itu mulai bergerak dengan liar, mencoba melepaskan diri dari kail. Air sungai memercik kemana-mana, menciptakan gelombang yang hampir membuat Eddie terjatuh. Namun, ia tetap bertahan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tali pancing yang terus menarik ke arah sungai. Dalam hati, ia berdoa dengan penuh harap agar dirinya selamat dari bahaya ini. Pertarungan antara Eddie dan makhluk besar itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Tubuh Eddie yang kurus mulai kehilangan tenaga, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada Hartati dan warga desa. Dengan teriakan terakhir yang penuh semangat, Eddie menarik tali pancingnya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Makhluk besar itu akhirnya terangkat dari air, menghempas ke tepi sungai dengan suara keras. Eddie terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia memandang makhluk itu dengan takjub sekaligus takut. Makhluk itu memiliki tubuh seperti ikan, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada ikan biasa. Sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari, dan tatapannya yang merah membuat Eddie merasa seperti berada di bawah pengawasan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Makhluk itu tidak bergerak, seolah lelah setelah pertarungan panjang. Eddie tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tali tambahan dari embernya, lalu mengikat makhluk itu dengan erat. Setelah memastikan makhluk itu tidak bisa melarikan diri, Eddie duduk di sampingnya, mencoba mengatur napasnya. Dalam hati, ia merasa bersyukur sekaligus takut. Ia berhasil menangkap sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, tetapi ia juga sadar bahwa makhluk ini bukanlah ikan biasa. Ia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Namun, satu hal yang ia yakini, ia harus membawa makhluk ini pulang untuk istrinya, apapun risikonya. Eddie berdiri di tepi sungai dengan napas terengah-engah. Tubuhnya yang kurus basah oleh keringat meskipun dinginnya udara sore terasa menusuk kulit. Tangannya masih menggenggam erat tali kail yang terasa berat, lebih berat dari apapun yang pernah ia tarik sebelumnya. Hatinya berdebar keras, bercampur antara rasa takut dan harapan. Tarikan di ujung kail itu begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada ikan biasa di dasar sungai. Sungai besar yang mengalir deras di hadapannya tampak tenang, tetapi Eddie tahu, apa yang ia hadapi jauh dari ketenangan. Setiap kali ia menarik tali pancingnya, sesuatu di bawah air melawan dengan kekuatan yang hampir membuatnya terlempar. Namun, ia tidak menyerah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, membawa pulang sesuatu untuk Hartati, istrinya. Perjuangannya hari ini harus berbuah hasil, apapun risikonya. Kakinya yang gemetar berpijak kuat di atas batu licin di tepi sungai. Ia menarik tali dengan seluruh tenaga yang tersisa. Tali itu bergetar hebat, hampir lepas dari genggamannya. Ia mendesah keras, menggertakkan giginya, dan berteriak dalam hati agar tubuhnya tidak menyerah. Saat tali itu perlahan-lahan mendekat ke permukaan, aliran sungai yang sebelumnya tampak tenang mulai bergolak. Eddie menatap permukaan air dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam air, membuat cipratan besar yang membasahi tubuhnya. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi matanya tetap terpaku pada makhluk besar yang kini mengapung di permukaan sungai. Itu adalah seekor ikan lele, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari ikan manapun yang pernah dilihat Eddie. Tubuhnya besar dan kuat, tetapi yang paling mencolok adalah sisik-sisik di sekujur tubuhnya. Sisik itu tidak seperti kulit ikan lele biasa, melainkan berkilauan seperti emas murni. Cahaya matahari sore yang terpantul di sisik itu membuat ikan tersebut tampak seperti makhluk dari dunia lain. Eddie tidak dapat berkata-kata. Ia berdiri kaku, matanya tak berkedip. Kail yang menancap di mulut ikan itu tampak kecil dibandingkan tubuh besar makhluk tersebut. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan tetapi juga karena rasa takjub dan ketakutan yang melingkupinya.
Tiba-tiba, ikan itu membuka mulutnya, dan sebuah suara bergema di udara. Suara itu dalam, lembut, tetapi penuh wibawa. "Manusia, aku memohon padamu, lepaskan aku," kata ikan itu. Eddie tertegun. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jantungnya berdetak begitu cepat, seperti ingin keluar dari dadanya. Ia memandang ikan itu dengan bingung. Apa? Kau bisa berbicara?" Suaranya bergetar. Ikan itu mengangguk perlahan, matanya yang besar dan gelap menatap Eddie dengan penuh arti. "Ya, aku bisa berbicara. Aku bukan makhluk biasa. Aku telah hidup di sungai ini selama ratusan tahun, menjaga keseimbangan alam di sini. Namun hari ini, aku tertangkap oleh kailmu. Tolong, lepaskan aku. Sebagai gantinya, aku akan memberikan sesuatu yang sangat berharga." Eddie merasa tubuhnya semakin gemetar. Antara rasa takut, bingung, dan takjub, ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa ikan ini adalah berkah yang dikirimkan kepadanya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang ia rasakan dari makhluk ini, sesuatu yang suci dan berbahaya sekaligus. Ia menunduk, memandang kail yang masih tertancap di mulut ikan itu. Aku tidak tahu," katanya dengan suara pelan. "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau bisa saja menipuku." Ikan itu kembali menatap Eddie, tetapi kali ini ada kelembutan dalam pandangannya. "Aku tidak berbohong. Lihatlah tubuhku. Sisik-sisik ini adalah bukti keajaiban yang tidak bisa kau sangkal. Aku tidak ingin mencelakaimu, tetapi jika kau tidak melepaskanku, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Aku menawarkan hadiah, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku menghargai keberanianmu." Kata-kata itu membuat Eddie terdiam. Ia memikirkan Hartati di rumah, wajah istrinya yang penuh harap setiap kali ia kembali dari sungai atau pasar. Ia memikirkan hari-hari tanpa makanan, hinaan dari warga desa, dan rasa putus asa yang terus menghantuinya. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda dari makhluk ini, sesuatu yang membuatnya ingin mempercayai kata-katanya. Dengan tangan gemetar, Eddie akhirnya memutuskan. "Baiklah," katanya lirih. "Aku akan melepasmu. Tapi kau harus memenuhi janjimu." Ikan itu mengangguk perlahan. "Kau telah membuat keputusan yang bijak. Aku akan memberimu sesuatu yang tidak hanya berharga, tetapi juga penuh tanggung jawab." Eddie dengan hati-hati melepaskan kail dari mulut ikan itu. Begitu bebas, ikan tersebut menggerakkan tubuhnya perlahan. Sisik-sisik emasnya berkilauan dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, hampir membuat Eddie harus menutup matanya. Saat ikan itu bergerak kembali ke sungai, sesuatu jatuh dari tubuhnya dan mendarat di tanah basah di tepi sungai. Eddie menatap benda itu dengan mata terbelalak. Itu adalah sebuah sisik besar, sebesar telapak tangannya, yang bersinar terang seperti emas murni. Cahaya dari sisik itu memantulkan warna-warna indah yang menari di udara, menciptakan suasana yang hampir magis. Ikan itu berbicara sekali lagi. "Ambillah sisik itu. Gunakan dengan bijak. Ingatlah, hadiah ini hanya akan membawa kebahagiaan jika hatimu tetap jujur dan rendah hati. Jika kau menyalahgunakannya, kutukanku akan menimpamu." Setelah berkata demikian, ikan itu perlahan menyelam kembali ke dalam air, menghilang di bawah aliran sungai yang deras. Eddie berdiri di sana, terdiam, memegang sisik emas itu di tangannya. Beratnya nyata, dinginnya terasa di kulitnya, dan kilaunya begitu indah sehingga ia merasa seperti sedang memegang sesuatu dari dunia lain. Dengan hati-hati, Eddie membungkus sisik itu dengan kain lusuh yang ia bawa. Ia bergegas kembali ke rumah, langkahnya cepat tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya telah ia temui di sungai itu? Apakah sisik ini benar-benar berkah, ataukah itu akan membawa bencana? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya dan Hartati tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Kabar tentang kekayaan Eddie dan Hartati tersebar cepat ke seluruh desa, seperti api yang menjilat ranting kering. Warga yang dulunya menghina dan meremehkan pasangan itu sekarang memandang mereka dengan iri. Dalam waktu singkat, perubahan besar terlihat pada kehidupan Eddie dan Hartati.
Rumah reot mereka di tepi sungai telah diperbaiki menjadi gubuk yang lebih layak. Hartati mulai memakai pakaian yang lebih bersih dan rapi, dan makanan mereka tak lagi hanya berasal dari sisa-sisa pasar. Namun, perubahan itu juga membawa dampak yang tidak mereka duga. Di warung kopi desa, pembicaraan tentang kekayaan Edi menjadi topik utama. Beberapa warga berspekulasi bahwa Edi menemukan emas di Sungai Besar. Namun, tidak sedikit pula yang menyebarkan rumor bahwa Edi bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan hartanya. Bisik-bisik penuh kecurigaan semakin keras terdengar. "Kau dengar? Edi tiba-tiba kaya. Aku yakin dia melakukan sesuatu yang tidak wajar," ujar salah satu warga, Mat Ramli, sambil menyeruput kopi panasnya. "Aku juga dengar. Mungkin dia membuat perjanjian dengan makhluk sungai. Kau tahu kan, sungai itu memang terkenal angker," sahut warga lain. Di rumah, Edi dan Hartati mulai merasakan dampak dari rumor tersebut. Warga yang dulunya tak peduli kini sering datang ke rumah mereka, berpura-pura beramah tamah, tetapi sebenarnya hanya ingin mencari tahu dari mana kekayaan mereka berasal. Setiap kunjungan membawa pertanyaan yang sama. "Edi, bagaimana kau bisa membangun rumah ini? Dari mana kau mendapatkan uangnya?" tanya seorang ibu paruh baya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Edi selalu memberikan jawaban yang sama. "Saya hanya beruntung, Bu. Tuhan memberikan jalan setelah bertahun-tahun kami berjuang," katanya sambil tersenyum canggung. Namun, jawaban itu tidak pernah memuaskan rasa ingin tahu mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika sekelompok warga, yang dipimpin oleh Mat Ramli, mendatangi rumah Edi dengan nada mengancam. Mereka menuntut Edi untuk menunjukkan tempat di sungai di mana ia mendapatkan kekayaannya. "Edi, kami tidak bodoh. Jangan berpura-pura. Bawa kami ke tempat itu sekarang juga," teriak Mat Ramli dengan suara keras. Hartati, yang mendengar keributan itu, keluar dari rumah dengan wajah cemas. "Tolong, jangan seperti ini. Kami tidak melakukan apapun yang salah," pintanya dengan suara lirih. Namun, warga tidak peduli. Mereka terus mendesak Edi, menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Dalam hati, Edi tahu bahwa ia tidak bisa menceritakan kebenarannya. Jika ia mengungkapkan tentang ikan lele bersisik emas, itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Akhirnya, ia mencoba menenangkan warga. "Percayalah, tidak ada yang istimewa di sungai itu. Aku hanya seorang nelayan biasa," kata Edi, mencoba meredakan situasi. Namun, kata-katanya tidak dihiraukan. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, salah satu warga, seorang pemuda bernama Jafar, memutuskan untuk bertindak sendiri. Dengan penuh rasa marah dan ambisi, ia mengambil alat pancingnya dan berjalan menuju Sungai Besar, meskipun Edi dan Hartati telah memperingatkan bahayanya. Beberapa warga lain mengikuti, berharap bisa menyaksikan apa yang akan terjadi. Edi berlari mengejar mereka. "Jafar, jangan lakukan ini. Sungai itu berbahaya. Ada makhluk yang tidak bisa kau lawan di sana," teriaknya, tetapi Jafar tidak menggubris. Setibanya di tepi sungai, Jafar dengan penuh semangat melemparkan kailnya ke air. Ia yakin bahwa ia bisa menangkap ikan yang sama seperti yang ditangkap Edi. Warga yang menonton mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya bahkan bersorak mendukung tindakan Jafar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergolak hebat. Gelombang besar muncul, memercik kemana-mana, membuat warga yang berdiri di tepi sungai mundur dengan ketakutan. Dari dalam air, muncul makhluk besar yang menyerupai bayangan gelap, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Suasana menjadi mencekam. Beberapa warga mulai berteriak dan berlari menjauh, tetapi Jafar tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh, seolah mengungkapkan amarahnya karena ketenangannya telah diganggu. Edi, yang berdiri tidak jauh, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati tepi sungai, meskipun tubuhnya diliputi rasa takut. Ia berlutut di tanah, menatap ke arah sungai, lalu memanggil dengan suara yang bergetar. "Makhluk sungai, tolong dengarkan aku. Aku memohon maaf atas tindakan warga desa ini. Jangan sakiti mereka." Air sungai bergolak semakin hebat,
tetapi suara Edi tampaknya berhasil menarik perhatian makhluk itu. Tidak lama kemudian, dari dalam air, muncul ikan lele bersisik emas yang pernah Edi tangkap sebelumnya. Ikan itu berenang mendekat ke tepi sungai, lalu menatap Edi dengan mata yang penuh wibawa. "Manusia," kata ikan itu dengan suara dalam yang terdengar hingga ke seluruh desa, "keserakahan kalian telah mengganggu kedamaian sungai ini. Aku telah memberikan peringatan sebelumnya kepada Edi, tetapi kalian tidak mendengarkannya. Karena itu, hukuman harus dijatuhkan." Warga yang masih berada di sekitar sungai terdiam dalam ketakutan. Beberapa dari mereka berlutut, memohon ampun, sementara yang lain hanya bisa menangis. Air sungai mulai meluap, mengancam akan menghancurkan desa. Edi berlutut lebih dalam, air mata mengalir di wajahnya. "Aku memohon ampunanmu. Jangan hukum seluruh desa karena kesalahan beberapa orang. Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku akan memastikan bahwa keserakahan seperti ini tidak akan terulang lagi." Ikan lele itu menatap Edi selama beberapa saat, lalu perlahan berkata, "Aku menghargai keberanian dan ketulusanmu, Edi. Aku akan mengampuni desa ini, tetapi dengan satu syarat. Kalian semua harus hidup dalam damai dan tidak serakah. Jika kalian melanggar, hukuman yang lebih besar akan datang." Setelah berkata demikian, ikan itu menyelam kembali ke dalam air, dan sungai perlahan kembali tenang. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa lega, tetapi juga dipenuhi rasa malu. Mereka sadar bahwa keserakahan mereka hampir membawa bencana besar. Sejak hari itu, desa itu berubah. Warga mulai hidup lebih sederhana dan saling membantu. Mereka tidak lagi memandang Edi dan Hartati dengan iri, melainkan dengan rasa hormat. Dan bagi Edi dan Hartati, meskipun mereka tetap hidup sederhana, mereka merasa bahwa hidup mereka telah menjadi lebih bermakna. Ketenangan akhirnya kembali ke desa di tepi sungai besar itu ketika Edi dan Hartati memutuskan untuk membangun rumah sederhana di sudut desa. Setelah keberhasilan usaha mereka, warga desa memandang mereka dengan mata penuh curiga. Kekayaan yang mereka raih selama merantau dianggap sebagai hasil perbuatan licik, hingga fitnah dan cibiran menjadi bagian dari hari-hari mereka di desa. Meski demikian, Edi dan Hartati tetap hidup sederhana dan rendah hati. Mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda marah atau membalas perlakuan buruk tersebut, bahkan sering membantu warga yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Namun, semuanya berubah pada suatu musim panen yang sulit. Tanaman padi gagal panen karena serangan hama, dan pendapatan desa yang bergantung pada hasil tani merosot tajam. Saat itulah Edi dan Hartati muncul sebagai pahlawan tanpa jubah, menawarkan bantuan berupa benih padi unggul dan pinjaman tanpa bunga kepada para petani yang terdampak. Awalnya, banyak warga yang menolak dengan keras karena harga diri mereka, tetapi lambat laun, mereka mulai menerima bantuan itu karena tidak ada pilihan lain. Bantuan yang diberikan Edi dan Hartati secara perlahan mengubah pandangan warga. Mereka mulai melihat bahwa Edi tidak hanya sekadar orang kaya, tetapi juga seorang yang peduli terhadap komunitasnya. Ketika panen berikutnya berhasil dan warga bisa meraih hasil yang melimpah, rasa terima kasih mereka kepada Edi dan Hartati mulai tumbuh. Pak Samin, salah satu tetua desa yang selama ini paling keras menentang Edi, suatu hari mendatangi rumah Edi. Dengan nada penuh keraguan, ia meminta maaf atas segala fitnah yang pernah ia lontarkan. Percakapan antara Edi dan Pak Samin menjadi momen yang penuh haru, di mana Edi dengan tulus menerima permintaan maaf tersebut dan bahkan menawarkan secangkir teh untuk melanjutkan obrolan mereka. Pertemuan ini menjadi awal dari perubahan sikap warga lainnya. Ketika salah satu rumah warga tertimpa pohon akibat angin kencang, Edi menjadi orang pertama yang datang membantu. Hartati memasak makanan untuk para warga yang bergotong royong memperbaiki rumah tersebut. Warga yang dulunya sinis terhadap Edi mulai menyadari bahwa ia adalah seseorang yang tulus dan tidak pernah menyimpan dendam. Edi dan Hartati menginisiasi festival kecil di desa untuk merayakan hasil panen yang sukses. Melalui festival ini, warga melihat sisi lain dari Edi sebagai sosok yang ramah dan peduli. Mereka mulai mendekati Edi tanpa rasa canggung, bahkan saling berbagi cerita dan tawa. Kisah ini mengajarkan warga tentang bahaya dari iri hati dan pentingnya bersikap rendah hati.
Sebelumnya, mereka mengira kekayaan Edi adalah ancaman, tetapi kini mereka melihat bahwa kekayaan tersebut bisa menjadi berkah untuk komunitas. Kejujuran dan ketulusan Edi dan Hartati menjadi inspirasi bagi banyak orang, mendorong warga untuk hidup dengan lebih baik. Di sisi lain, Edi dan Hartati juga belajar pentingnya memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Mereka merasa hidup mereka lebih bermakna ketika bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kini, desa menjadi lebih damai. Tidak ada lagi konflik akibat iri hati atau kesalahpahaman. Hubungan antara warga dan Edi sekeluarga semakin erat. Dalam berbagai kesempatan, Edi sering diundang untuk memberikan masukan dalam rapat desa, sementara Hartati membantu para ibu-ibu dengan pelatihan keterampilan seperti menjahit dan membuat kue. Kehidupan desa tidak lagi dipenuhi dengan prasangka, tetapi dengan kebersamaan dan saling menghormati.